Inilah alur cerita anime One Piece episode 1110 yang berjudul Bertahan Hidup, pertarungan mematikan melawan manusia ciptaan terkuat. Episode ini dibuka dengan pertarungan yang sangat sengit antara Zoro Kaku versus S-Hawk dan Luffy Lucci versus S-Bear. Serangan kombinasi mereka lancarkan dengan bertubi-tubi untuk menghadapi para Seraphim ini, dan mereka pun berhasil memukul mundur S-Hawk dan S-Bear. Tapi S-Bear masih bisa bangkit lagi. Anehnya, Seraphim ini seperti tidak terkena dampak apapun dari semua serangan. Bahkan S-Bear yang dipukul dengan brutal pun hanya terdiam. Sedangkan S-Hawk yang terkena tebasan Zoro dan Kaku masih bisa menangkisnya. Tapi akhirnya, serangan kombinasi yang menguras tenaga mereka ini bisa membuat para Seraphim terkapar. Dan keadaan menjadi hening sebentar. Mereka yang sudah merasa lega langsung bersiap karena Shaka berkata jangan meremehkan manusia terkuat, dan benar saja mereka langsung bangkit lagi seperti tidak ada apa-apa. Luffy mulai kesal kenapa para Seraphim tidak menyerah saja. Lucci pun juga kebingungan kenapa hal ini bisa terjadi. Zoro lalu teringat dengan seseorang yang dia lawan, yaitu wakil kapten dari bajak lautnya Kaido saat di Wano. Dia adalah King. Shaka lalu berkata jangan-jangan itu adalah salah satu suku Lunaria yang kabur dari pusat penelitian pemerintah di Pang Hazard yang kabur bersama Kaido yang bernama Albert. Dulu Kaido lah yang menyelamatkan King saat ditangkap oleh pemerintah dunia untuk dijadikan kelinci percobaan, dan mereka pun kabur dari Pang Hazard bersama. Shaka juga mengkonfirmasi bahwa Seraphim dibuat berdasarkan darah dari suku Lunaria. Zoro lalu tersadar dan dia berkata bahwa serangan hanya akan berefek pada mereka ketika api di punggungnya padam. Saat apinya menyala, suku Lunaria sangat kuat. Tapi saat apinya mati, kecepatan mereka akan bertambah tetapi pertahanan mereka akan melemah. Zoro juga mengaku bahwa dia juga kewalahan saat bertarung melawan King. Dia meminta maaf, seharusnya dia sadar dari awal kalau Seraphim ini ternyata mirip dengan suku Lunaria yang ciri-cirinya rambut putih, kulit gelap, sayap hitam, dan ada api di punggungnya. Yang lain langsung ngamuk karena seharusnya Zoro sadar dari tadi. Shaka lalu mencoba pergi untuk mencari Stella, tapi S-Hawk berusaha menyerang Shaka. Untungnya serangan tersebut berhasil dihadang oleh Zoro. Shaka pun langsung pergi meninggalkan mereka. Terus kita melihat Edison, Nami, dan Brook yang sedang berlari karena mereka dikejar oleh S-Shark yang berenang di dalam lantai. Tiba-tiba S-Shark menghalangi mereka di depan dan memukul Edison sampai rusak. Brook lalu berusaha menyerang S-Shark, tetapi Brook berhasil dilumpuhkan dengan sangat mudah sampai kepalanya copot loh guys. Nami langsung kebingungan harus bagaimana ini karena dia seperti berhadapan dengan Jinbei yang masih kecil. Zeus yang sadar dengan hal itu langsung menyemangati Nami yang masih belum siap untuk melukai S-Shark. Tapi Zeus berkata bahwa Zeus akan membantu Nami. Nami pun menetapkan hatinya dan menerjang S-Shark sendirian karena yang di depannya bukanlah Jinbei dan dia bukan anak-anak. Zeus langsung berubah menjadi awan hitam dan menyerang S-Shark dengan serangan petirnya. S-Shark terkena serangan tersebut dengan telak dan jadi kosong. Tapi dia masih bisa menyelam ke dalam lantai lagi. Brook langsung ke arah Nami karena S-Shark langsung menyerang Nami. Tapi dari kejauhan Sanji datang dengan sangat kerennya. Dia berkata, peraturan kerajaan Sanji pasal pertama, siapapun yang membuat Nami ketakutan akan dijatuhi hukuman mati. Dan pasal ke-9, siapapun yang membuat Nami berteriak akan ditendang dengan Raw Hit Strike. S-Shark yang sedang mencekik Nami terkena langsung tendangan Sanji yang berkilau-kilauan. Wajah Sanjinya di sini mana serem banget lagi. S-Shark pun terlempar dan meledak. Tapi tetap saja S-Shark bangkit tanpa terluka sedikit pun. Sanji mulai marah meskipun terlihat seperti Jinbei kecil, tapi Sanji tetap akan menghancurkannya. Kita lalu melihat S-Snake berhadapan dengan Lilith, Usopp, dan Franky. S-Snake langsung maju, tapi Lilith menembakkan sebuah gelembung yang berhasil ditangkis oleh S-Snake. Tapi tiba-tiba S-Snake terjatuh karena sangat lemas. Ternyata gelembung itu mempunyai kekuatan Kairoseki atau batu laut. Karena Green Blood Seraphim mempunyai kelemahan seperti pengguna buah iblis, yaitu lemah terhadap laut dan batu laut.
Jadi Snake pun tidak berdaya. Lilith dan Usopp merasa sangat lega dan Franky berniat untuk menangkap Snake. Tapi saat ditangkap, tiba-tiba api Snake menyala lagi dan kembali menjadi kuat lagi. Ternyata karena gelembung tadi hanya terkena tangan saja, efeknya tidak terlalu lama. Snake yang kesal langsung berniat mengeluarkan lasernya. Lilith, Pythagoras, dan Usopp berusaha untuk kabur, tapi mereka terkena serangan laser itu dan meledak. Tiba-tiba Franky ternyata mengambil gelembung yang tadi terlempar dan menindih Snake dengan gelembung itu. Franky yang tadinya senang tiba-tiba merasa bersalah karena Snake-nya menangis. Ternyata itu hanyalah air mata tipuan dari Snake yang membuatnya berhasil menyerang Franky dan membuatnya menjadi batu. Snake lalu menerjang ke arah Lilith dan Usopp. Dengan kecantikannya, mereka berdua pun lengah nih dan mereka berubah menjadi batu karena terkena Mero dari Snake. Kita lalu dibawa melihat Shaka yang sedang berjalan di sebuah ruang bawah tanah, di mana dia sedang berusaha untuk mencari Stella di sini. Dia kaget melihat banyak anggota si Perpol yang disekap di sini. Mereka pun memohon untuk segera dikeluarkan. Tapi Shaka langsung menemukan Stella yang sedang dalam keadaan terluka sedang disekap. Tiba-tiba ada suara langkah orang yang datang dari atas ke bawah juga. Vegapunk bertanya, "Shaka, kau datang bersama siapa?" Tapi Shaka yang datang sendirian bingung apa maksud Vegapunk. Tiba-tiba Shaka ditembak kepalanya dan darah bersimpah di lantai begitu banyak. Orang ini terus turun ke bawah menghampiri Stella dan para anggota Silverpol. Stella yang melihat sosok ini terkejut karena dia tidak menyangka bahwa orang ini adalah pelakunya. Dan anime One Piece episode 1110 selesai.